Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Kak, saya Hari Fernando dari PSP 17 mau sertifikasi dengan judul pengawas mutu produk ikan tuna segar dan tuna beku. Oh iya, duduk. Persyaratannya udah dilengkapi. Sudah Kak? Oh, udah ada dulu persyaratannya. Oh, kalau gitu masih ada yang perlu kami pelajari. Sementara Ari boleh keluar dulu untuk menunggu informasi lebih lanjutnya ya. Nanti kalau setelah ada informasi nanti kami kabarin juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya Hari Fernando dari PSP 17. Rencana mau ngambil sertifikasi tentang produk tuna loin segar dan beku Bu. Dan persyaratan saya tadi sudah saya kasihkan tadi Bu. Ya, silakan duduk Ari. Terima kasih. Ya, sehat ya? Siap, saya dulu. Sehat Alhamdulillah. ya. Udah makan siang ya? Udah Bu. Oke, Ari Fernando. Nah, ini udah diisi ya PL01-nya. Asesmen mandirinya juga udah diisi. Iya. Ibu udah melihat ini kelengkapannya, ada transkrip, ya LHS-nya juga bagus-bagus ya nilai Ari semua ya. Iya. Nah, ya. Jadi ini Ari permohonannya sebagai pengawas mutu produk ikan tuna loin segar dan loin beku ya. Iya. Oke. Jadi untuk keluarnya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BSP ini kita tentunya harus diuji dulu ya. Iya Bu. Syaratnya gitu. Yang pertama untuk asesmen mandiri Ari udah isi semua ini. Nah kita juga lakukan ya beberapa uji. Yang pertama kita lakukan ujian tertulis dulu ya. Habis itu kita lihat bagaimana ya keterampilan Ari untuk bisa dikeluarkan nanti sertifikat pengawas mutunya. Kita lihat ya keterampilannya bagaimana dari pertama Ari mengawasi mutu yang masuk ikan tuna segar nih sampai keluarnya dalam bentuk ikan tuna loin ya. Nah, tuh. Jadi apa yang pertamanya setelah Ari mengisi ini kita lakukan ujian tertulis dulu ya. Iya Bu. Oke. Nah, Ibu kasihkan soalnya ke Ari, silahkan Ari baca, nanti Ari buat jawabannya ya. Iya Bu. Oke. Boleh Ari ujian di situ aja ya. Ini lembaran jawaban. Ya. Terima kasih. Ada pulpennya Ari? Ada ya? Ya, silakan duduk di sana aja ya. Terima kasih Bu. Ari duduk. Ari, kita lanjut ke unit kompetensi yang kedua ya. Iya Bu. Tentang melaksanakan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, Ibu lihat nih Ari udah lengkap pakaian kerjanya. Iya Bu. Bisa Ibu tanya-tanya ya? Bisa. Atau Ari aja yang menjelasin. Ini alat apa yang Ari, persyaratan kerja apa yang Ari pakai sekarang? Oh iya, kalau sekarang saya pakai dari atas ke bawah ya Bu. Yang Iya. pertama itu ada ini gunanya untuk melindungi supaya yang rambut yang panjang misalnya jatuh ke bahan misalnya kayak tuna loinnya. Terus saya memakai masker karena karena mulut kita kan mengeluarkan bakteri atau virus yang nantinya akan merusak dari daging tadi Bu. Terus di sini saya memakai penutup badan, fungsinya supaya baju atau baju yang saya pakai nantinya tidak terkena darah atau apa dari kotoran dari. Terus ke bawah saya memakai sepatu boot ya Bu ya. Di sini sepatu boot fungsinya pelindung kaki Bu, supaya nantinya ada lecet apa segala macam. Di tangannya? Oh ya tangan, di tangan saya pakai sarung tangan karena tangan sumber penyakit juga sih Bu bagi dagingnya, jadi seperti gitu. Ya intinya kita harus bekerja secara sanitasi dan juga memperhatikan K3 dari karyawan yang melaksanakan kegiatan pengolahan itu Oh ya. iya tentu. Oke.
Oke, terima kasih Ari. Nanti kita lanjut lagi ke bagaimana Ari menyiapkan peralatan-peralatan untuk uji mikrobiologi khususnya ya. Nah, peralatan apa aja yang dipakai nanti Ari, ini kayaknya udah Ari siapkan, nanti Ari jelasin ke Ibu ya. Oke Ari, kita lanjut ke unit kompetensi kita yang kelima ya. Tadi udah 4 ya unit kompetensi yang kita lalui. Iya Bu. Ini tentang menyiapkan peralatan laboratorium mikrobiologi pangan ya. Coba Ari sebutkan alat-alat apa yang sudah Ari siapkan di sini. Nah di sini saya sudah menyiapkan ini, ada hotgun untuk pemanas, dan ini ada autoclave untuk mensterilkan peralatan nantinya. Terus di sini ada vortex. Ini vortex fungsinya untuk mengaduk bahan ya Bu ya. Dan ini timbang analitik. Dan ini aluminium foil. Dan ini ada aquades. Dan ini ada tabung reaksi. Terus di sini ada punsen. Dan ini cawan factory. Dan ini ada cairan spiritusnya. Dan ini punsen. Dan ini terus ada mikropipet. Dan ini tipnya Bu ya. Ini ada lumpang, ini ada alu, terus ada ini medianya. Dan sini ada jarum Morse. Terus ini ada spatula. Dan kita menggunakan bahan daging daging ikan tuna, loin tuna ya Bu ya. Oke, loin tuna yang akan kita uji mutunya sekarang ya. Iya Bu. Dan di sini juga ada sejenis mikropipet juga, terus timbangan analitik, terus di sini ada koloni counter untuk menghitung koloninya nantinya. Terus ada terakhir ada mikroskop ya Bu. Mikroskop ya. Iya, Bu. Berarti mikroskopnya ada 2, kita pakai merek cahaya 1 sama mikroskop listrik ya. Iya. Oke. Nah, berarti dengan adanya alat-alat ini Ari udah bisa lah ya melakukan uji TPC, uji mikrobiologi ya. Iya Bu. Jadi bahan yang kita gunakan ini kan ikan loin tuna segar ya. Nanti Ari lihatkan lah bagaimana cara Ari melakukan uji patogen, dimulai dari apa, kemudian hasilnya bagaimana nanti ya. Nah, mudah-mudahan Ari kompeten di bidang itu ya. Oke. Jadi, kita lanjut ke unit kompetensi selanjutnya ya. Nah, oke. Tadi Ari udah jelasin ini alat-alat yang kita gunakan di mikrobiologi. Nah, untuk menentukan mutu, Ari tahu ada yang organoleptik, ada yang secara kimia, ada yang secara mikrobiologi ya. Nah, kita lihat yang secara organoleptik, kita gunakan sporsit untuk menentukan mutu dari ikan tuna. Nah, kita lihat ini di depan ini udah ada loin tuna. Silakan Ari tunjukkan buat scoresheetnya atau nilai mutu dari loin ini sesuai dengan scoresheet yang udah Ibu siapin. Ya. Mau digunakan untuk uji mikrobiologi ya. Nah, sekarang silakan Ari kerjakan mulai dari bagaimana cara Ari mengambil sampelnya, mengambil ikannya, sampai nanti ke menuangkan medianya. Silakan Ari yang bercerita. Ya. Yang pertama, saya akan mengambil daging ikannya seberat 1 gram menggunakan spatula. Terus kita ambil menggunakan pakai olive oil. Setelah itu kita timbang menggunakan timbangan. Sebelum kita timbang, timbangannya harus kita zerakan dulu ya. Terus ditimbang. Nah, kebanyakan. Nah, sekarang sudah 1 gram. Terus setelah kita timbang, kita akan cairkan atau kita dilumatkan menjadi bagian kecil menggunakan lumpang dan alu, atau kita haluskan. Setelah sudah halus, kita akan encerkan menggunakan air
Aquades sebanyak 9 ml. Kita cairkan. Nah, sambil bekerja kita harus dekat dengan api supaya bakteri atau virusnya dapat apa? Sudah lancar. Ini merupakan pengenceran pertama. Terus kita akan mengambil menggunakan mikropipet dan juga tipnya. Menggunakan tip. Ada satu. Ini harus bisa mungkin steril ya. Kita ambil setelah kita ambil, kita akan masukkan ke dalam tabung reaksi. Merupakan pengenceran kedua. Setelah dimasukkan, kita homogenkan menggunakan korset ya. Dari pengenceran pertama, terus kita homogenkan, jangan lupa ini ditutupnya menggunakan korset ya. Nah, ini kan sudah homogen nih. Nah, hal ini juga akan diteruskan ke pengenceran selanjutnya sampai pengenceran ketujuh ya di sini. Sehabis itu kita akan meletakkan pengenceran ketiga, 5 dan ketujuh ke dalam petri dish seperti ini. Kita ambil yang ketiga. Terus Oke, Ri, dari tadi kita udah ujian ya, Iya. beberapa ujian kompetensi sampai hari tadi mencobakan bagaimana melakukan uji mikrobiologi untuk bakteri patogen, untuk bakteri anaerob, untuk salmonella, untuk E. coli dan sebagainya ya. Nanti kita lakukan inkubasi 3 kali 24 jam ya. Nanti akhirnya kita lihat bawah mikroskop gitu ya, Ri ya. Oke, ya baik, sudah dari tadi kita lakukan ujian. Nanti Ibu akan merekap lagi hasil dari ujian tulis Ari yang telah Ari buat. Iya. Kemudian bagaimana hasil dari ujian observasi praktek ini ya. Iya. Oke, ya untuk itu silakan Ari menunggu di luar. Nanti kalau apa Ibu panggil lagi ke dalam ya. Iya, makasih ya, Bu. Terima kasih ya. Yuk. Materi itu kita pilih yaitu sesuai dengan keadaan atau permasalahan yang ada di masyarakat tadi. Sedangkan metode penyuluhannya metode yang sesuai atau cocok untuk kita lakukan penyuluhan sesuai dengan keadaan masyarakat atau latar belakang dari masyarakatnya. Kalau Bapak ambil contoh misalnya, ini asalnya dari mana? Payakumbuh itu kalau nggak salah pernah tuh belut sawahnya ya. Nah, andai kan di lokasi tempat